Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 5. Ya, anak-anak apa kabar? Sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, jumpa lagi kita hari ini atau di dalam minggu ini dalam pembelajaran IPS. Ya, mari anak-anak, sebelum kita mulai belajar atau mulai kegiatan pembelajaran belajar IPS hari ini, anak-anak siapkan dulu buku penanya. Buku pena kita akan membahas di materi IPS tema 5 subtema 1. Jadi siapkan buku penanya, jilid buku pena jilid 5B. Jilid 5B tema 5 subtema 1 PB 3 dan PB 4. Ya, kalau sudah siap kita mulai. Bu Guru berharap anak-anak mendengarkan setiap penjelasan yang akan disampaikan oleh Bu Edmi. Ya. Nah, anak-anak, kita masuk di PB 3, letak geografis Indonesia. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis dan letak astronomis. Nah, saat ini kembali kita belajar atau membahas di letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Letak geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Jadi setiap wilayah, setiap negara itu memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Anak-anak masih ingat ini tentang letak geografis Indonesia? Apa itu letak geografis Indonesia? Ya, anak-anak pasti masih ingat ya. Kita sudah membahas ini di materi sebelumnya. Nah, anak-anak, berdasarkan letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini juga Bu Guru sudah jelaskan ya, kita tinggal mengulang saja. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Nah, berdasarkan letak geografis Indonesia atau letak geografis Indonesia ini itu menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Nah, penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. Yaitu, jadi penyebabnya karena letak Indonesia ini sangat strategis ya, sehingga banyak pedagang-pedagang dari luar yang masuk ke Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Letaknya strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, iya, letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Perhatikan peta letak geografis Indonesia. Coba perhatikan petanya itu. Anak-anak, kalau kurang jelas ya, kurang jelas dari PPT ini, anak-anak bisa lihat di bukunya. Di bukunya halaman peta Indonesia itu ada di halaman 83, anak-anak bisa lihat di situ ya. Keterangan-keterangannya anak-anak bisa lihat di situ. Kalau di video atau di PPT-nya ini kurang jelas. Nah, untuk lebih memahami letak geografis Indonesia, kita dapat membuat peta. Dalam membuat peta perlu memperhatikan unsur-unsur peta. Perhatikan unsur-unsur petanya. Yang pertama, judul peta, kemudian skala peta, simbol peta, legenda, insert, garis-garis astronomis, garis tepi, dan kemudian petunjuk arah atau arah mata angin. Jadi ini adalah unsur-unsur peta. Nah, judul peta maksudnya itu menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta. Biasanya terletak di bagian atas. Jadi itu ya. Jadi judul peta itu menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta. Biasanya terletak di bagian atas
peta. Coba perhatikan peta itu. Ada di bagian atas. Kemudian skala peta. Skala peta ini angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Jadi itu. Kalau skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak yang sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Itu adalah skala peta. Kemudian yang ketiga, simbol peta. Simbol peta. Nah, lihat, perhatikan lagi. Simbol peta ini adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Jadi simbol peta adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Kemudian ada lagi yang disebut legenda. Legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Itu adalah legenda. Kemudian inset. Inset ini berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Jadi itu inset. Sekali lagi, inset itu adalah berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Itu adalah inset. Kemudian ada lagi yang disebut garis astronomis. Nah, garis astronomis ini adalah garis khayal yang di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang atau mendatar dan garis bujur atau tegak. Nah, garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Itu ya. Jadi garis astronomis ini adalah garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis mendatar ya, kemudian ya garis bujur itu adalah garis tegak. Nah, garis astronomis ini berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta. Kemudian ada lagi yang disebut garis tepi. Garis tepi ini adalah garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta. Biasanya berbentuk segi 4. Itu yang disebut dengan garis tepi. Kemudian yang terakhir adalah petunjuk arah atau arah mata angin. Nah, arah mata angin ini fungsinya sebagai petunjuk arah mata angin. Jadi petunjuk arah atau arah mata angin. Jadi berfungsi untuk atau sebagai petunjuk arah mata angin, yaitu dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, dan barat laut. Jadi itu ya. Jadi petunjuk arah atau arah mata angin ini berfungsi sebagai petunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Itu tadi di petunjuk arah mata angin. Berikutnya, kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kita juga dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kita dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia di mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain adalah
samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah atau dataran tinggi. Jadi diperhatikan lagi, selain letak geografis kita juga dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kita dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia di mata pencaharian penduduk sekitarnya. Jadi untuk mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dalam mata pencaharian penduduk itu perlu mengetahui terlebih dahulu kenampakan alamnya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain adalah samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah atau dataran tinggi. Jadi itu ya beberapa kenampakan alam yang terdapat dalam peta. Nah, kenampakan alam berpengaruh terhadap mata pencaharian bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Misalnya, penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencaharian sebagai petani sayur. Kemudian penduduk yang tinggal di atau berada di dekat laut tentunya bermata pencaharian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Itu kalau di daerah pantai atau di orang-orang yang tinggal di berada di daerah atau dekat laut. Nah, kemudian di dataran rendah biasanya sebagai petani, misalnya petani padi dan jagung. Itu kalau di dataran rendah, atau sebagai pengrajin, misalnya pengrajin tangan, pengrajin tangan itu seperti mebel ya, toko mebel itu membuat lemari, kayu, kursi, itu pengrajin ya, atau tukang jahit itu juga ya pengrajin. Kemudian peternakan atau peternak itu, kemudian peternak ini misalnya peternak sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian ada juga pekerja seperti sopir, montir, tukang ojek, dokter, guru, dan polisi. Kalau itu di bagian jasa ya, pekerja jasa, sopir, montir, tukang ojek, dokter, guru, dan polisi. Jadi itu. Nah, bentuk kenampakan alam dalam peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Misalnya gunung pada peta diberi simbol segitiga. Jadi bentuk kenampakan alam dalam peta itu digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Misalnya gunung pada peta diberi warna atau simbol segitiga. Nah, perhatikan simbol dan legenda dalam peta. Nih, anak-anak kalau kurang jelas bisa dilihat di bukunya di halaman 89 ya, 88 ya. Itu di halaman 88 ada simbol dan legenda dalam peta. Kalau penjelasannya kurang jelas, kita lanjut. Nah, ini simbolnya. Itu ada ibu kota yang gambar persegi itu ibu kota provinsi. Kemudian yang ada lingkaran seperti titik hitam di tengahnya itu ibu kota kabupaten, dan selanjutnya kota madya, kecamatan. Ini tadi ya yang Bu Guru sudah sebutkan tadi, yang berbentuk segitiga itu gunung. Kemudian danau, rawa, sungai, bandara atau lapangan terbang. Kemudian pelabuhan. Itu simbol dan artinya. Kemudian legenda.
Yang garis merah itu adalah jalan utama, kemudian yang garis biru jalan alternatif, yang warna pink itu jalan biasa, kemudian jalan tol, jalan kereta api, kemudian batas provinsi, ibu kota, kota, kemudian ada kecamatan, kemudian rawan kemacetan. Nah, itu ada simbol rawan kemacetan itu. Kemudian rawan kecelakaan, kondisi jalan buruk, rawan banjir, rawan longsor, pom bensin, dan bengkel. Jadi itu ya simbol-simbolnya. Nah, kemudian dengan mengamati peta tersebut, kita juga dapat mengetahui kenampakan alam di salah satu provinsi yang ada pada peta. Contohnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat kenampakan alam berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagian besar berupa pantai. Kemudian kenampakan alam pantai memiliki beragam manfaat, antara lain sebagai daerah pariwisata, tempat pengelolaan garam, wilayah perkebunan kelapa, kemudian daerah industri kerajinan tangan, dan bercorak pantai ya. Jadi itu bercorak pantai. Anak-anak, demikian materi kita di tema 5 subtema 1. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, anak-anak dapat tanyakan kembali di WA Bu Edmi langsung ya. Jadi jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan tanyakan ke WA Bu Edmi. Demikian pertemuan kita hari ini atau pembelajaran IPS. Selamat pagi, semangat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.